Sobat hebat, saya akan bercerita tentang kisah sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku?" Si emas pun terdiam 1000 bahasa. Sobat hebat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap membantu sesama. Makna dari kehidupan bukanlah terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar manfaatnya diri kita bagi orang lain. Bang. Iya, Pilih dia yang cantik tapi munafik atau pilih dia yang jelek tapi baik? pilih dia yang jelek tapi baik. Kenapa? Karena begini, kesempurnaan bukan dia yang dimiliki oleh orang yang cantik, tapi kesempurnaan dia yang dimiliki oleh orang yang baik. Ibaratnya seperti bunga mawar. Memang sih cantik dan harum, tapi buat apa kalau berduri? Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Lelaki yang 24 jam chat sama kamu itu sebenarnya pemalas. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan lain. Kerjaan lelakimu itu cuma berdiam diri di kamar, on charger HP, on chat, on group. Lelaki seperti itu yang kamu banggakan. Lelaki seperti itu yang kamu idamkan. Kamu lebih memilih lelaki seperti itu dibanding lelaki yang kamu marahi. Kamu komplain sibuk dan jarang ada waktu berdua bermesraan dengan kamu. Percayalah, lelaki yang kamu komplain sibuk itulah yang sebenarnya sedang berusaha, bekerja mengerjakan sesuatu untuk membahagiakanmu, agar bisa menabung biaya untuk menikahimu dan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya. Karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam. Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah. Tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la